Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah sahabat berpikir bagaimana mungkin sebutir cabai bisa tumbuh menjadi tanaman yang tinggi dan rimbun, lalu menghasilkan buah hanya dalam beberapa minggu? Bagaimana tanaman bisa tumbuh begitu cepat dibandingkan manusia atau hewan? Dan dari mana tanaman mendapatkan semua zat yang diperlukan untuk membentuk tubuhnya? Mari kita jelajahi dunia menakjubkan tumbuhan dan bagaimana mereka tumbuh serta memberikan hasil yang luar biasa. Meski tanaman terlihat sederhana, ternyata memiliki proses kompleks yang melibatkan berbagai unsur dari udara, air, dan tanah. Yuk kita mulai petualangan kali ini. Berdasarkan sumber makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, makhluk hidup heterotrof, yaitu sumber makanannya berupa makhluk hidup lain, terdiri dari manusia dan binatang. Manusia memakan makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan dan binatang. Demikian pula, binatang memakan tumbuhan atau herbivora, atau pemakan daging yang disebut juga karnivora. Dan yang kedua adalah makhluk hidup autotrof, yaitu yang sumber makanannya bukan berupa makhluk hidup, melainkan unsur-unsur kimia anorganik berupa mineral, gas yang berasal dari udara bebas, air maupun dari dalam tanah. Tumbuhan termasuk dalam kategori makhluk autotrof. Tumbuhan menyerap oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, dan mineral-mineral dalam bentuk ion maupun senyawa yang lazim disebut unsur hara, baik secara alami dari dalam tanah maupun dari pupuk yang sengaja kita berikan. Bahan-bahan anorganik tersebut kemudian diproses menjadi zat-zat organik yang menyusun tubuh fisik tumbuhan. Bagaimana dengan pupuk organik yang tentunya juga berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati? Ya, tetapi tumbuhan tidak bisa memakan atau menyerap pupuk organik tersebut secara langsung. Harus ada proses perombakan terlebih dahulu oleh alam maupun dengan bantuan mikroba-mikroba hingga bahan-bahan organik tersebut menjadi bentuk lebih sederhana yang tadi disebut unsur hara. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tumbuhan memakan binatang atau tumbuhan lain secara langsung, kemudian mencernanya di dalam tubuh. Selanjutnya, kita hanya akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan yang sengaja dibudidayakan atau dipelihara oleh manusia dalam bentuk pertanian atau perkebunan diistilahkan sebagai tanaman. Berawal dari pertanyaan, bagaimana sebutir biji cabai yang ditanam bisa tumbuh jadi tinggi dan rimbun hingga menghasilkan buah yang lebih banyak biji lagi hanya dalam waktu beberapa minggu? Pupuk yang diberikan pun tak lebih dari 100 gram selama hidupnya. Tak seperti manusia atau hewan piaraan yang membutuhkan makanan lebih banyak namun pertumbuhannya kalah cepat dibandingkan tanaman. Lantas, apa yang membentuk tubuh pohon cabai tersebut? Telah dibahas sebelumnya bahwa tanaman juga menyerap gas-gas yang ada di udara, mineral-mineral di dalam tanah, serta air. Seringkali proses-proses tersebut tidak kita sadari berlangsung secara berkesinambungan. Tanaman menyerap udara. Gas-gas dari udara bebas yang terbanyak diserap tanaman adalah karbon dan oksigen dalam bentuk CO2. Prosesnya terjadi di siang hari karena memerlukan energi sinar matahari. Selain karbon dan oksigen, tanaman juga memerlukan unsur hidrogen yang juga terdapat pada udara dan air. Dalam tubuh tanaman, karbon, oksigen, dan hidrogen diproses dengan bantuan air dan unsur-unsur lainnya menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak plus air itulah yang menyusun sebagian besar tubuh tanaman, mulai dari ujung akar hingga ujung daun dalam bentuk sel-sel dan jaringan yang kompleks. Jadi, ketika gas-gas tersebut sudah berada di dalam tubuh tanaman dan membentuk persenyawaan,
wujudnya tidak lagi sebagai gas, melainkan telah menjadi zat fisik berupa tubuh tanaman. Selain membentuk tubuh fisik tanaman, unsur-unsur tersebut juga dibentuk menjadi zat-zat yang disebut metabolit sekunder seperti vitamin, enzim, fenol, hormon, dan masih banyak lagi. Seluruh proses tersebut dalam ilmu biologi disebut anabolisme. Seluruh proses tersebut memerlukan energi yang didapat dari sinar matahari, ditunjang oleh zat-zat yang tersedia di dalam tanaman itu sendiri, yang disebut adenosin trifosfat atau disebut juga ATP, serta enzim. Ada proses, tentu ada limbah atau zat sisa. Kelebihan dari CO2 dibuang pada malam hari, kelebihan O2 dibuang pada siang hari, dan kelebihan dari zat-zat lainnya dibuang melalui akar yang disebut eksudat. Dan perlu diketahui, sekalipun limbah, eksudat akar ini cukup berguna sebagai penukar kation, di mana eksudat dapat melepaskan ion-ion hara yang terikat pada partikel tanah untuk diserap akar. Selain itu, eksudat akar kadangkala berfungsi sebagai antibiotik bagi mikroba patogen tanah. Menurut berbagai penelitian, sepanjang siklus hidupnya, tanaman secara rata-rata memanfaatkan unsur C atau karbon sebanyak 45%, unsur O atau oksigen sebanyak 45%, dan unsur H atau hidrogen sebanyak 6% dari bobot kering tubuhnya. Sebanyak itu ternyata, dan sisanya hanya 4% adalah unsur-unsur lainnya, diantaranya nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lain, yang seringkali didapat dari mineral di tanah dan dari pupuk. Tapi kenapa tanaman tetap butuh pupuk? Tanaman menyerap unsur hara mineral dan ion. Yang dimaksud unsur hara mineral adalah unsur-unsur kimia yang dibutuhkan tanaman dan asalnya berupa mineral. Di antaranya seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, besi, tembaga, magnesium, dan lain sebagainya. Adapun unsur nitrogen atau N bukan berasal dari mineral melainkan gas, tetapi tanaman menyerapnya dalam bentuk atau harus dirubah dulu menjadi ion poliatom, yaitu nitrat atau NO3 ataupun amonium atau NH4. Jadi wujudnya sudah bukan gas lagi. Unsur hara mineral dalam wujud aslinya berupa padat dan terikat satu sama lain dengan unsur lain sebagai bebatuan maupun partikel-partikel tanah. Secara alami, mineral-mineral tersebut sebagian kecil berubah menjadi bentuk unsur hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Salah satunya dengan bantuan mikroba tanah. Unsur-unsur hara itulah yang tersedia kemudian diserap oleh tanaman secara alami. Jadi, sebenarnya di tanah sudah tersedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ditambah, di udara sudah berlimpah unsur gas seperti CO2, O2, dan H. Cukup untuk hidup dan pertumbuhan tanaman. Sekarang kembali ke pertanyaan, mengapa tanaman butuh pupuk? Jawabannya adalah, tanaman yang perlu dipupuk itu adalah tanaman budidaya yang sengaja ditanam atau dieksploitasi untuk diambil hasil panennya untuk motif ekonomi. Jadi seperti binatang ternak yang dipelihara dan diberi makan secara teratur, berbeda dengan binatang liar. Tanaman budidaya semakin tercukupi kebutuhan unsur haranya akan semakin memberikan hasil yang lebih banyak dibanding tanaman yang dibiarkan tumbuh liar dan memperoleh asupan unsur-unsur hara secukupnya dan sedapatnya. Unsur-unsur hara ini jauh lebih sedikit dibandingkan karbon, oksigen, dan hidrogen, namun memiliki peranan yang vital bagi tanaman yang dibudidayakan. Sebagian dibutuhkan lebih banyak unsur hara makro daripada beberapa unsur lain atau unsur mikro. Jadi kesimpulannya adalah, sebenarnya tanpa kita sadari, tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu membutuhkan zat-zat yang jumlahnya jauh melebihi apa yang ukuran dan bobot tubuhnya. Zat-zat tersebut tersedia sangat melimpah di alam. Beberapa di antaranya bersifat terbatas,
di antaranya air, unsur hara makro maupun mikro. Tanaman yang kita budidayakan umumnya dituntut tumbuh lebih cepat, segera menghasilkan hasil yang bisa dipanen semaksimal mungkin. Maka dari itu, kita harus memberikan lebih banyak dari apa yang sudah tersedia di alam. Kita menambahkan pupuk dan perangsang tumbuh serta melindunginya dari segala macam gangguan hama dan penyakit dengan pestisida serta segala macam cara. Tak lain dengan harapan agar tanaman bisa tumbuh dan berproduksi secara optimal. Di kemudian hari, memberikan manfaat ekonomi bagi penanamnya. Sebagai penanam, kita memiliki peran penting dalam memastikan tanaman mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan optimal. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membantu tanaman kita tumbuh lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang dunia pertanian dan perkebunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.